Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang setia, kita bersyukur kepada Allah kita diberikan kesempatan pada hari ini sehingga kita bisa bertemu kembali di MC Itasar Official Channel. Kita akan melanjutkan bacaan kita kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zawaju fitratun insaniyatun. Az-zawaju kemarin kita mengartikannya dengan nikah ya. Mungkin lebih tepatnya ini menurut saya adalah berpasangan. Karena nikah itu sesuatu yang sudah dilembagakan menurut keyakinan agama. Ya, makanya namakan an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Maka sini az-zawaj. Kalau az-zawaj itu yang disebut dengan fitrah atau watak dasar daripada manusia itu sendiri. Jadi kita artikan az-zawaju berpasangan, hidup berpasangan itu adalah fitratun insaniyatun, fitrah kemanusiaan, watak dasar daripada manusia. Minal umuril badihiyati, min dari al-umur perkara, al-badihiyati perkara yang pasti kebenarannya, yang tidak bisa dipungkiri. Jadi adalah sesuatu yang memang sama sekali tidak bisa dipungkiri. Itu kira-kira kalau kita artikan fi mabadi'i syari'atil islamiyyati, fi pada atau di dalam mabadi'i pokok-pokok syariah syariat al-islamiyah Islam, di dalam pokok-pokok syariat Islam, anna syari'ata bahwasanya syariat Islam itu harabat memerangi atau tidak menerima ya. Memerangi apa? Ar-rahbaniyata. Ar-rahbaniyah yaitu hidup kerahiban. Hidup dengan model kerahiban. Apa itu ar-rahbaniyah? Hidup kerahiban itulah mereka tidak menikah. Ya, menolak untuk hidup berpasangan, ya, tidak menikah gitu ya. Likauniha karena hidup dengan cara rahbaniyah itu tatasadamu bertabrakan atau berbenturan ma'a dengan fitratil insan, dengan fitrah dasar atau watak dasar dari manusia manusia itu sendiri. Wa tata'aradu dan berlawanan ma'a muyulihi berlawanan dengan kecenderungannya, wa ashwaqihi dan juga keinginannya. Manusia itu punya keinginannya untuk hidup berpasangan ya, untuk supaya resmi ya nikah gitu ya, untuk menikah, wa gharaizihi dan juga dengan naluri ya, dengan watak dasar manusianya sendiri. Faqad rawa al-Baihaqi. Imam al-Baihaqi pernah meriwayatkan di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Bunyi hadisnya bagaimana? Innallaha sungguh Allah abdalana menggantikan bagi kita birruhbaniyati apa yang digantikan yaitu pola hidup rohbaniyah, pola hidup kerahiban, al-hanafiyah as-samhah dengan pola hidup yang hanifiyah, maaf bukan hanafiyah tapi al-hanifiyah, pola hidup yang lurus, yang sesuai dengan yang semestinya, yang benar, yang lurus, as-samhah dan juga pola hidup Islam, syariat Islam sesuai dengan syariat Islam. Ini hadis riwayat al-Baihaqi. Yang berikutnya hadis riwayat yang kedua, warawa at-Tabrani. Imam at-Tabrani wal Baihaqi dan juga Imam Baihaqi juga meriwayatkan dua orang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya beliau Rasulullah qala bersabda, man barang siapa kana musiran, barang siapa yang kaya raya atau kita artikan mampu, li an yankiha artinya untuk melakukan pernikahan atau untuk menikah, summa kemudian lam yankih tetapi dia kemudian tidak mau menikah, tidak menikah, falaisa
minni, maka dia itu tidak termasuk bagian dari golonganku. Ini hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu tidak menyukai orang yang mampu untuk menikah tapi tidak mau menikah. فأنت ترى من هذه الأحاديث وغيرها, maka anta tara menyaksikan, melihat, min dari hadhil ahadith, dari hadis-hadis ini, dua hadis yang disebutkan di atas, riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabrani, wa ghairiha, dan juga ada hadis-hadis yang lainnya, anna, bahwasanya syariat Islam itu tahrumu, syariat Islam itu mengharamkan alal muslimi, bagi orang muslim, ayyam tani'a, untuk mencegah dirinya atau menghalangi dirinya, aniz zawaj, dari pernikahan, dari menahan dirinya untuk tidak menikah, begitu. Wa yazhadu, kemudian dia zuhud, fihi, di dalam dunia itu, biniyatir rahbaniyah, dengan niat untuk hidup secara kerahiban, hidup dengan cara rahbaniyah. Wa tafarrugh lil ibadah, dan dia berniat mendedikasikan dirinya untuk beribadah semata-mata, berniat untuk mengkhususkan dirinya, tidak melakukan hal lain kecuali untuk beribadah. Wa taqarrub ilallah, untuk niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wala siyama, apalagi, in kanal muslim, jika seandainya orang muslim itu qadiran alaihi, mampu untuk melakukannya, mampu untuk menikah. Mutayassiran lahu, mudah baginya, asbabuhu wa wasailuhu, mudah baginya semua penyebab-penyebabnya dan juga sarana-sarananya. Maksudnya dia sangat mampu untuk melakukan itu. Tidak ada satupun penghalang, ya, untuk melakukannya. Ya. Jadi kalau orang-orang seperti ini ya sudah mampu melakukannya, maka Rasulullah SAW melarang yang sedemikian itu. Wa nahnu, dan kita, jika ta'ammalna, memperhatikan, mawaqifah itu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi, dalam hal muraqabati, dalam hal pengawasan, ketika dia mengawasi, menjaga afradil mujtama'i, individu yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat ini maksudnya masyarakat Islam, ya, masyarakat di bawah Rasulullah SAW. Ya. Dan juga wa mu'alajatin nafsil insaniyah, dalam hal beliau mu'alajatun nafsi itu, mu'alajah itu artinya menyembuhkan, mengobati. Mu'alajah ini bisa diartikan dengan penanganan, dalam menangani jiwa-jiwa kemanusiaan, jiwa-jiwa manusia. Izdadna yaqinan, maka bertambah, maka kita bertambah, yaqinan, keyakinan, maka bertambahlah keyakinan kita, bi anna, bahwasanya hadhil muraqabah, bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, wa tilkal mu'alajah, dan juga penanganan yang beliau lakukan, mabniyatani, dibangun atas ala idraki, dibangun atas upaya untuk menemukan haqiqatal insan, dibangun atas idrak, untuk menemukan, ya, menemukan haqiqatal insan, hakikat manusia itu sendiri. Jadi maksudnya itu Rasulullah mengawasi masyarakat, menangani urusan-urusan mereka. Beliau melakukan hal itu berdasarkan, dibangun dari sifat dasar manusia itu, tidak bertentangan dengan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Wa ramiyatani ila talbiyati asywaqihi wa muyulihi,
Wa ramiyatan ila, rama ila artinya mengarah kepada, talbiyati untuk menjawab, asywaqihi, apa tadi? Asywaq itu keinginannya, wa muyulihi dan juga kecenderungannya. Keinginan dasar manusia ya, bukan keinginan hawa nafsu enggak, tapi keinginan dasar alami asasiyah, dan kecenderungannya. Hatta sehingga la yatajawaza ayu fardin fil mujtama'i, ya, sampai la yatajawaz, tidak ada yang melanggar, ya, yang melampaui, ayu fardin, setiap individu fil mujtama'i, di dalam masyarakat, sehingga tidak ada di antara individu-individu masyarakat itu, kira-kira begitu artinya, yang melanggar hududa fitratihi, batas-batas fitrahnya, batas-batas naluriahnya, tak dasarnya. Wala ya'malu ma laysa bi imkanihi, dan supaya tidak ada yang melakukan ma, sesuatu, laisa, yang tidak, biimkani, yang tidak mungkin ia lakukan, wastita'atihi, dan kemampuannya. Ini tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan dan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dari muraqabah dan mu'alajahnya itu semuanya itu memungkinkan untuk dilakukan oleh setiap individu-individu. Bal yasiru, akan tetapi supaya dia bisa berjalan, fit tariqi, di jalan, as-sawiyyi, fit tariqi as-sawiyyi, di jalan yang normal, ya, sayran tabi'iyan, dengan jalan yang alamiah, mutalaiman, jalan yang sesuai dengan jalannya manusia, yang selaras, mu'tadilan, lurus, ya. La yata'athar, supaya dia tidak tersandung-sandung, terseok-seok. Wa qad saran nas, padahal manusia semuanya sudah berjalan lancar, mulus. Wala yataqahqar, dan supaya dia tidak malah berjalan mundur. Wa qad taqaddaman bashar, padahal manusia yang lainnya sudah maju. Wala yad'ufu wa qad qawiya abna'ul hayah, dan supaya dia tidak melemah, manusia itu menjadi lemah. Wa qad qawiya, padahal abnaul hayah, orang-orang yang hidup, anak-anak kehidupan, maksudnya orang-orang yang hidup, sudah menjadi kuat, justru menjadi kuat, dia malah melemah. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi Rasulullah mendidik, yaitu muraqabah dan mu'alajah, itu adalah tarbiyahnya Rasulullah kepada umatnya pada saat itu. Ya. Bagaimana syiarnya? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah. Fitrah itu diartikan watak dasar pemberian Allah, allati, yang mana fitrah Allah itu diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan di atasnya, maksudnya di atas watak dasar, di atas naluriah asalinya, alaminya. La tabdila, tidak ada perubahan, dan tidak ada yang bisa mengubah, li khalqillah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dzalikad dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi kalau manusia berjalan sesuai dengan watak dasarnya, watak asalinya, naturalnya, normalnya, itu adalah agama yang lurus. Agama itu adalah jalan hidup al-qayyim, yang lurus. Kalau manusia tidak berjalan dengan yang semestinya, itu bukan ad-dinul qayyim, berarti seperti itu, ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi akan tetapi aktsara, kebanyakan, annas, manusia, la, tidak, ya'lamun, mengetahui. Ar-Rum ayat 30. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang masih tetap setia, demikian yang bisa kita baca untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan saya minta dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.